Sebenarnya komitmen, kata kuncinya adalah komitmen pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Sejumlah riset sudah ada, LIPI sudah punya inventarisir persoalan, roadmapnya sudah ada. Sekarang tinggal komitmen. Apa komitmen? Mudah-mudahan di era kepemimpinan periode kali ini ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan secara tuntas persoalan di Papua. Saya ingin memberikan semacam tadi disinggung oleh Pak Komarudin tadi, ini adalah sebuah video. Tetapi bagaimana pertanyaan video atau orang yang bertanya adalah seorang tentara bertanya kepada dua orang anak kecil, kira-kira usianya mungkin sekitar 7 tahun dan 6 tahun lah. Bagaimana cita-citanya? Pikir ini sesuatu yang perlu teman-teman wartawan juga bisa refleksi. Sampai dengan berlakunya otonomi khusus, sampai dengan saat ini generasi kami yang ada di sini, saya generasi Pak Yoris lebih dari kita, kami baru muncul, tapi ada lagi di bawah generasi usia 7 tahun sekarang punya suatu cita-cita. Saya ingin mudah-mudahan ini bisa. Jadi yang satu anak kecil yang agak besar itu dia ingin jadi bupati, tapi yang usia di bawah dia ingin jadi OPM. Ini nyata, ini satu sikap nyata alamiah. Jadi sampai oleh anak-anak tadi. Lalu persoalannya di mana? Artinya anak-anak ini sangat menikmati, melihat dan menyaksikan problem hari ini terjadi. Hari ini kita di Jakarta kan hanya melihat semacam sesuatu yang sifatnya umum, tapi yang sifatnya mendasar itu kita belum menyentuh. Jadi persoalan Papua ini kan baru dibahas di tingkat elit, berpikir, berdiskusi, dan berdebat. Sedangkan dalam tingkat eksekusi, dalam tingkat penyelesaiannya belum sampai ke titik itu. Sehingga ada beberapa riset dari LIPI, misalnya satu tadi pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini kan bukan menurut kami nih, menurut laporan dari lembaga-lembaga HAM di Papua dan Papua Barat, menurut Komnas HAM, menurut Amnesty Internasional. Bahkan tidak disampaikan hanya di publik, tapi sudah sampai di sidang-sidang resmi internasional. Ini berarti bukan lagi wacana soal pelanggaran HAM, tapi ini fakta yang terjadi. Oleh sebab itu, dalam kasus seperti ini, wajib negara melakukan tindakan nyata dalam rangka menyelamatkan umat manusia dan mengakhiri konflik yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM di tanah Papua. Yang berikut kaitan dengan pemikiran seperti itu. Saya pikir sudah waktunya ada cara pendekatan yang kita bisa belajar, karena Papua ini wilayah yang juga banyak misionaris sejak sejarahnya. Saya pikir referensi itu bisa dibangun. Kementerian Polhukam bisa merevisi metodologi untuk pendekatan ke Papua. Pendekatan militer itu bukan solusi, maka itu menciptakan masalah baru. Masalah sekarang adalah bagaimana Anda bisa orang Papua bisa nyaman, tenang, dan setiap persoalan itu diselesaikan secara kultur, budaya, dan lain sebagainya. Saya pikir ini yang perlu didesain kembali pendekatan untuk menyelesaikan masalah di Papua. Nah, sementara untuk otonomi khusus kali ini kan sudah menjadi bahan yang untuk diperdebatkan lagi kayaknya sudah agak susah. Tapi kita berbicara Papua ke depannya seperti apa. Konsep ke depan ini yang kami hadir sekarang. Kami ingin meletakkan Papua ke depan, masa depan kami seperti apa.
dalam ini konsep kita kebijakan negara ke depan seperti apa, peran kami apa untuk ke depannya. Kalau Otsus ini kita tadi bilang anggarannya dikurangi, tapi rakyat Papua bilang bukan berkurang, berakhir Otsus. Faham persepsi yang beda ini juga turut mempengaruhi politik lokal. Nah, ini yang kita juga ingin sampaikan, sehingga kami sudah siap dengan konsep dan rencana kita. Kebetulan kami juga tadi betul sampaikan bahwa tim ini akan turun merangkul semua kelompok masyarakat di tanah Papua, mencari pokok-pokok pikiran, dan kita juga terobosan-terobosan baru. Sebagai wakil rakyat, terobosan baru itulah yang kita akan tawarkan kepada Presiden atau tingkat kementerian dalam rangka untuk menjawab persoalan yang tadi kami sampaikan.